Selamat pagi, halo Miss Della. Perkenalkan, saya Zevi Lintanaya, mahasiswi program studi Digital Marketing Communication di Universitas Pelita Harapan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan garis besar dari rencana penelitian skripsi saya dengan judul Strategi Digital Marketing dalam Membangun Brand Awareness pada Luvenela Studio Nails and Beauty Bar di Tangerang. Nah, topik yang saya angkat ini berfokus pada bagaimana digital marketing dapat menjadi alat strategis untuk membangun brand awareness, terutama pada bisnis jasa kecantikan lokal seperti Luvenela Studio, yang mana dia menggunakan media sosial sebagai platform utamanya. Nah, fokus penelitian saya adalah bagaimana sih strategi digital marketing diterapkan secara efektif untuk menciptakan brand awareness, terutama di kalangan wanita-wanita muda pengguna media sosial visual ya, seperti Instagram dan TikTok ini, gitu. Nah, sekarang masuk ke latar belakang. Apa sih latar belakang penelitian ini? Kalau kita lihat perkembangan bisnis saat ini, terutama di kalangan UMKM, strategi digital marketing kan udah bukan lagi pilihan, tapi itu sebuah kebutuhan. Karena semakin banyaknya konsumen yang aktif di media sosial, khususnya di Instagram dan TikTok, para pelaku usaha tuh dituntut untuk mengerti cara menggunakannya dan hadir dan berinteraksi di sana lah. Nah, di industri kecantikan ini, kehadiran visual kan penting banget ya. Karena kan jasa yang ditawarkan sangat bergantung pada tampilan atau hasil akhir, seperti hasilnya artnya, dan lain-lain gitu kan. Media sosial ini menurut saya memberikan ruang yang sangat besar untuk memperlihatkan semua itu. Saya memilih Luvenela Studio di Tangerang ini sebagai objek penelitian karena mereka itu cukup aktif di Instagram dan TikTok dan konsisten juga memanfaatkan konten visual untuk membangun brand awareness. Dan di sisi lain, belum banyak studi akademik yang membahas efektivitas strategi digital marketing dari pelaku UMKM di sektor jasa kecantikan seperti ini, khususnya dalam membangun brand awareness. Maka dari itu, saya merasa penting untuk menganalisis lebih jauh apakah strategi digital marketing yang mereka jalankan benar-benar efektif dalam membentuk awareness konsumen dan bagaimana mereka mengelola platform media sosial untuk mendukung itu semua. Nah, permasalahan apa sih yang dilihat di sini? Meskipun sekarang udah banyak banget UMKM yang menggunakan medsos untuk bahan promosi, tapi kenyataannya di lapangan tuh masih banyak loh yang belum manfaatin strateginya digital marketing itu secara optimal, terutama di sektor kecantikan. Nah, platform seperti Instagram dan TikTok itu harusnya bisa banget dimaksimalin untuk membangun brand awareness, tapi seringkali baru menggunakan cara yang tepat. Banyak pelaku usaha masih sekedar posting, gak diedit dulu, cuma asal posting aja sih gitu. Padahal di industri kecantikan itu kan tampilan visualnya kan yang dilihat pertama sama orang, dan itu tuh mengubah persepsi konsumen terhadap brand kamu, brand dia gitu. Selain itu, interaksi dengan audiens juga seringkali tuh terabaikan ya. Banyak brand belum paham bahwa interaksi seperti balas komentar, Q&A, storytelling itu tuh bisa membangun kepercayaan dan keterikatan emosional dengan konsumen mereka gitu. Dan di sini yang paling saya soroti adalah sedikit sekali mungkin kajian yang secara sistematis meneliti bagaimana strategi digital marketing ini dijalankan oleh UMKM di sektor jasa kecantikan, dan ini jadi celah yang menarik dan perlu diteliti lebih lanjut gitu. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tadi, saya merumuskan 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama, saya ingin mencari tahu bagaimana sih strategi digital marketing membantu Luvenela Studio dalam membangun brand awareness mereka dari posisi yang awalnya belum dikenal sama sekali hingga mereka bisa dikenal oleh target pasarnya. Ini mencakup bagaimana cara mereka menyampaikan pesan brand dan membentuk citra brand melalui medsos. Yang kedua, saya ingin tahu strategi digital apa aja yang mereka udah terapkan untuk meningkatkan brand awareness mereka, terutama dalam kondisi sebagai UMKM yang sumber dayanya itu terbatas sekali. Apakah mereka lebih fokus pada konten, apakah pada interaksi, atau mereka punya teknik-teknik tertentu? Lalu urgensinya tuh apa sih? Kenapa ini tuh penting diteliti sekarang? Penelitian ini tuh sangat relevan ya dilakukan sekarang, apalagi setelah pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa pandemi itu maksa semua UMKM untuk beralih ke digital, tapi hanya sekitar 13% yang bisa mengoptimalkannya. Ini disebutkan di penelitiannya Sagita dan Wijaya pada tahun 2022. Lalu kalau kita lihat di literatur review sebelumnya, kebanyakan studi itu fokusnya masih di sektor kuliner atau produk fisik. Contohnya kemarin ada penelitian tentang rengginang dan brownie Sumer. Padahal sektor jasa kecantikan tuh punya karakteristik yang beda loh. Seperti mereka tuh ketergantungannya tuh pada estetika visual, kecantikan visual, dan emotional branding. Selain itu, seperti yang disampaikan pada penelitian Chen tahun 2024, brand awareness tuh sangat berpengaruh banget terhadap keputusan pembelian. Ini makin nunjukin bahwa membangun brand awareness itu bukan sekedar dikenal aja, tapi menciptakan kepercayaan kepada konsumennya.
Dan itu semua di masa sekarang sangat dipengaruhi oleh komunikasi visual di media sosial. Apalagi sekarang perilaku konsumen juga berubah loh, terutama di kalangan perempuan muda. Mereka tuh lebih suka ngeliat konten di TikTok atau Instagram dulu sebelum memutuskan untuk membeli atau mencoba suatu tempat gitu. Jadi penelitian ini tuh bukan hanya penting dari sisi akademik ya, tapi juga relevan secara praktikal gitu. Oke, masuk ke literatur review. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik saya. Totalnya ada 5 penelitian yang saya review secara singkat aja untuk dasar pembentukan gap penelitian ini. Yang pertama ada penelitian oleh Mahfiro dan Rahmawati 2024 meneliti bagaimana UMKM Rengginang memanfaatkan Instagram, TikTok, website, Facebook untuk meningkatkan brand awareness mereka. Di sini disimpulkan bahwa media sosial berdampak sangat signifikan dalam memperluas jangkauan brand mereka. Namun fokusnya masih pada sektor kuliner. Yang kedua ada penelitian Sagita dan Wijaya tahun 2022. Ini meneliti penggunaan Instagram dan WhatsApp oleh UMKM Bakmi Tando 07 selama masa pandemi. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial membantu pelaku usaha menjangkau konsumen lebih luas secara cepat dan murah. Tapi kembali lagi konteksnya ini adalah kuliner dan tidak mengkaji aspek visual branding secara mendalam ya. Yang ketiga ada Utami dan rekan-rekannya pada tahun 2024 mereka meneliti penggunaan Instagram oleh toko kue Bromer untuk meningkatkan brand recall. Di sini terlihat bahwa Instagram efektif membangun kesan merek, namun penelitian ini masih belum menyentuh sektor jasa dan estetika. Keempat ada Chen tahun 2024. Di sini dia menyoroti hubungan langsung antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. Di sini disimpulkan bahwa semakin tinggi awareness terhadap sebuah brand, semakin besar peluang terjadinya transaksi. Dan temuan ini tuh menjadi penguat penting ya bahwa brand awareness adalah elemen yang strategis. Kelima ada penelitian Azam dan Mizid tahun 2023 di Yordania. Mereka menyatakan bahwa digital marketing khususnya dalam hal targeting audience terbukti mempengaruhi keputusan pembelian. Namun fokusnya adalah pada perilaku mahasiswa dan belum mengarah pada industri jasa kecantikan. Dari 5 studi ini kita bisa lihat bahwa walaupun media sosial dan brand awareness banyak diteliti, masih ada aspek yang belum terbahas secara spesifik, yaitu konteks UMKM jasa kecantikan dengan pendekatan visual branding di Instagram dan TikTok. Letak gap penelitian saya. Dari studi-studi yang saya sebutkan tadi, belum ada yang secara khusus meneliti industri jasa kecantikan seperti Luffy Nail Studio ini ya. Tidak ada juga yang mengulas secara mendalam strategi konten visual di Instagram dan TikTok. Terus juga belum ada yang menganalisis bagaimana emotional branding dan komunikasi visual membentuk hubungan antara brand dan konsumen perempuan yang merupakan target utama di industri ini. Maka dari itu, penelitian saya mencoba mengisi kekosongan dengan pendekatan studi kasus mendalam pada Luffy Nail Studio di Tangerang yang sangat aktif dan konsisten dalam menggunakan Instagram dan TikTok sebagai media utama promosi mereka. Sekarang, saya akan menjelaskan konsep-konsep atau kerangka teori yang menjadi dasar dari penelitian saya. Pertama, saya menggunakan konsep digital marketing. Dalam konteks UMKM, strategi ini mencakup konten marketing dan social media marketing yang ditujukan untuk menjangkau konsumen secara langsung dan interaktif. Strategi ini tuh penting karena bisa dilakukan dengan biaya yang relatif rendah, tapi dampaknya luas, apalagi kalau dilakukan secara konsisten. Kedua, saya pakai konsep brand awareness. Menurut penelitian Octavia tahun 2023, brand awareness bukan hanya tentang konsumen tahu nama brand kamu, tapi juga apakah mereka bisa mengenali, mengingat, bahkan memutuskan untuk balik lagi ke sana. Ini kan penting banget ya, terutama di sektor jasa, karena kepercayaan pada brand itu sangat menentukan bahkan sebelum konsumen mencoba layanannya gitu. Ketiga, saya menggunakan konsep media sosial sebagai saluran promosi. Di penelitian Nugroho 2025 menyatakan bahwa media sosial memungkinkan perusahaan membangun komunikasi dua arah, bukan sekedar menyampaikan pesan satu arah seperti iklan ya. Tapi lewat platform seperti Instagram dan TikTok, brand itu bisa menyampaikan identitas mereka lewat konten visual yang menarik, terus membangun kedekatan emosional dan menciptakan interaksi antar konsumen. Kenapa saya memilih ketiga konsep ini? Karena saya ingin menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan oleh Luffy Nail Studio dengan pendekatan yang menyeluruh dan sesuai konteks. Pertama, dari segi kesesuaian dengan objek penelitian, Luffy Nail Studio itu kan bergerak di industri jasa kecantikan yang mengandalkan tampilan visual dong. Dari hasil treatmentnya, interior desainnya, terus gaya komunikasi mereka di medsos. Nah, digital marketing ini tuh jadi alat utama mereka, dan brand awareness adalah tujuan yang ingin mereka bangun. Jadi kedua konsep ini tuh udah pas secara konteks. Dan yang kedua, saya ingin melihat lebih dalam bagaimana konten visual dan interaksi di medsos bisa membentuk persepsi konsumen mereka. Disinilah pentingnya konsep media sosial sebagai saluran komunikasi dua arah. Pola komunikasi seperti ini kan dinamis ya, dan harus dipahami dengan pendekatan teoritis yang relevan gitu. Terus yang ketiga, dari literatur review sebelumnya belum ada penelitian yang benar-benar menggabungkan ketiga konsep ini secara spesifik.
di konteks UMKM jasa kecantikan lokal. Jadi saya melihat bahwa pendekatan ini bukan cuma relevan, tapi bisa mengisi kekosongan dalam kajian sebelumnya. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif. Kenapa? Karena saya ingin memahami lebih dalam tentang strategi yang digunakan dari perspektif pelaku usaha dan konsumen. Saya akan melakukan wawancara mendalam dengan pemilik, pengelola, dan pelanggan UPNR Studio. Selain itu, saya juga akan melakukan observasi terhadap konten media sosial mereka. Terus juga memberikan dokumentasi unggahan, komentar, atau interaksi digital lainnya yang terjadi di TikTok dan Instagram mereka. Teknik triangulasi juga akan digunakan di sini ya, untuk membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Dengan metode ini, saya tuh harapannya tuh bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan mendalam pastinya. Demikian presentasi saya mengenai rancangan penelitian skripsi untuk mata kuliah seminar komunikasi. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran yang jelas tentang urgensi dan kontribusi dari penelitian saya, khususnya dalam ranah digital marketing UMKM di sektor jasa kecantikan. Terima kasih.